Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi dari kelas 11 TL1. Di sini saya akan mengajarkan remedial bahasa Indonesia dengan menggunakan media ceramah yang berjudul Mengenal Akhlak Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Nabi wafat, seketika itu pula kota Madinah diisi dengan tangisan umat Islam antara percaya atau tidak percaya. Rasul yang mulia telah meninggalkan para sahabat. Beberapa waktu kemudian, para badui menemui Umar dan meminta ceritakan padaku akhlak Nabi Muhammad. Umar menangis mendengar permintaan itu. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Ia menyuruh Abu Dhabi tersebut menemui Bilal. Setelah ditemui dan dianjurkan pertanyaan sama Bilal pun menangis. Ia tidak sanggup menceritakan apapun. Bilal hanya dapat menyuruh orang tersebut menjumpai Ali bin Abi Thalib. Orang Badui ini mulai heran. Bukankah Umar merupakan seorang sahabat senior Nabi? Begitu pula Bilal, bukanlah ia merupakan sahabat setia Nabi? Mengapa mereka tak sanggup menceritakan akhlak Muhammad? Dengan berharap cemas, Badui ini menemui Ali. Ali dengan linangan air mata berkata, "Ceritakan padaku keindahan dunia ini." Badui itu menjawab, "Bagaimana mungkin aku menceritakan segala keindahan dunia ini?" Ali menjawab, "Engkau tak sanggup menceritakan keindahan dunia pada Allah, dan pada Allah telah berfirman bahwa sesungguhnya dunia ini kecil dan hanyalah senda gurau belaka. Lalu bagaimana aku dapat menceritakan akhlak Muhammad, sedangkan Allah telah berfirman bahwa sungguh Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang agung." Surat Al-Qalam ayat 64. Badui ini lalu menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang sering disapa dengan Humairah oleh Nabi. Ini menjawab, "Allahu Al-Quran." Alaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Seakan-akan Aisyah ingin mengatakan bahwa Nabi itu bagaikan Al-Quran berjalan. Badui ini tidak puas. Bagaimana ia bisa segera menangkap akhlak Nabi kalau ia harus melihat ke seluruh kandungan Quran Aisyah. Aisyah menyarankan Badui itu untuk membaca dan menyimak Quran surat Al-Minun ayat 23 1-11. Bagi para sahabat masing-masing yang memiliki kesan tersendiri dari pergaulannya dengan Nabi. Kalau mereka diminta menjelaskan seluruh akhlak Nabi, linangan air mata lah jawabannya, karena mereka terkenang akan junjungan mereka. Paling-paling mereka hanya mampu menceritakan satu fragmen yang paling indah dan berkesan dalam interaksi mereka dengan Nabi terakhir ini. Mari kita kembali ke Aisyah. Ketika ditanya bagaimana perilaku Nabi, Aisyah hanya menjawab, "Semua perilaku indah." Ketika didesak lagi, Aisyah baru bercerita sangat indah baginya. "Sebagai seorang istri, ketika aku sudah berada di tempat tidur dan kami masuk dalam selimut dan kulit kami sudah bersentuhan, suamiku berkata, 'Oh ya Aisyah, izinkan aku untuk menghadap Tuhanku terlebih dahulu.' Apalagi yang dapat lebih membahagiakan seorang istri, karena sejemput episode tersebut terkumpul kasih sayang, kebersamaan, perhatian, dan rasa hormat dari seorang suami yang juga seorang utusan Allah. Nabi Muhammad jugalah yang membuat khawatir hati Aisyah ketika menjelang subuh Aisyah tidak mendapati suaminya di sampingnya. Aisyah keluar membuka pintu rumah. Terkejut ia bukan kepalang melihat suaminya tidur di depan pintu. Aisyah berkata, "Mengapa engkau tidur di sini?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku pulang sudah larut malam. Aku khawatir mengganggu tidurmu, sehingga aku tidak mengetuk pintu. Itulah sebabnya aku tidur di depan pintu." Mari berkaca di diri kita masing-masing. Bagaimanakah perilaku kita terhadap istri kita? Nabi mengingatkan, "Berhati-hatilah kamu terhadap istrimu. Sungguh kamu hanya ditanya di hari akhir tentang." Para sahabat pada masa Nabi memperlakukan istri mereka dengan hormat. Mereka takut kalau wahyu turun dan mengecam mereka. Buat sahabat yang lain, fragmen yang paling indah ketika sahabat Nabi tersebut terlambat datang ke majelis Nabi. Tempat sudah penuh sesak. Dia minta izin untuk mendapat tempat. Namun sahabat yang lain tak ada yang mau memberikan tempat. Di tengah kebingungannya, Rasul memanggilnya. Rasul memintanya duduk di dekatnya. Tidak cukup dengan itu, Rasul pun melipat sorbannya lalu diberikan kepada sahabat tersebut untuk dijadikan alas tempat tidur. Sahabat tersebut dengan berlinang air mata
menerima sorban tersebut, namun tidak menjadikannya alas duduk, akan tetapi mencium sorban Nabi. Senangkah kita senangkah kita kalau orang yang kita hormati, pemimpin yang kita junjung, tiba-tiba melayani kita, bahkan memberikan sorbannya untuk tempat alas duduk kita. Nabi sebagai pemimpin, ia ingin menyenangkan dan melayani bawahannya. Dan tengoklah diri kita adalah pemimpin, bahkan untuk lingkup paling kecil sekalipun. Sudahlah kita meniru akhlak Rasul yang mulia. Nabi Muhammad juga terkenal suka memuji sahabatnya. Kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita akan kebingungan menentukan siapa sahabat yang paling utama. Terhadap Abu Bakar, Rasul selalu memujinya. Abu Bakarlah yang menemani Rasul ketika hijrah. Abu Bakarlah yang diminta menjadi imam ketika Rasul sakit. Tentang Umar, Rasul pernah berkata, setan saja takut dengan Umar. Bila Umar lewat jalan yang satu, maka setan lewat jalan yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi bermimpi meminum susu. Belum habis satu gelas, Nabi memberikannya pada Umar yang meminumnya sampai habis. Para sahabat bertanya, Rasul, apa maksud mimpimu itu? Rasul menjawab, ilmu pengetahuan tentang Utsman. Rasul sangat menghargai Utsman, karena itu Utsman menikahi dua putri Nabi, hingga Utsman dijuluki Ju'an Nurain, pemilik dua cahaya. Mengenai Ali, Rasul bukan saja menjadikannya dia menantu, tetapi banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan Ali. Aku ini kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Barang siapa membenci Ali, maka ia merupakan orang yang munafik. Lihatlah diri kita sekarang. Bukankah jika ada seseorang rekan yang punya 9 kelebihan dan 1 kekurangan, maka kita jauh lebih tertarik berjam-jam untuk membicarakannya, yang satu ini dan yang merupakannya yang 9. Ternyata kita belum suka memuji, kita masih suka mencela, ternyata belum mengikuti sunnah Nabi. Saya pernah mendengar ada seseorang ulama yang mengatakan bahwa Allah pun sangat menghormati Nabi. Buktinya, dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi dengan sebutan nama Musa, Ayub, Zakaria, dan lain-lain. Tetapi kita memanggil Nabi Muhammad, Allah menyapanya dengan wahai Nabi. Ternyata Allah saja sangat menghormati beliau. Para sahabat ditegur oleh Allah ketika mereka berlaku sahabat pada Nabi. Al-Kisah, rombongan Bani Tamim menghadap Rasul. Mereka ingin Rasul menunjuk pemimpin buat mereka. Sebelum Nabi memutuskan siapa, Abu Bakar berkata, angkat Al-Qaqa bin Ma'ad sebagai pemimpin. Kata Umar, tidak, angkatlah Al-Aqra bin Habis. Abu Bakar berkata ke Umar, kamu hanya ingin membantah aku saja. Umar menjawab, aku tidak bermaksud membantahmu. Keduanya berbantahan sehingga suara mereka terdengar makin keras. Waktu itu turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menaikkan suaramu di atas suara Nabi. Janganlah kamu mengeraskan suara kamu dalam percakapan dia seperti mengeraskan suara kamu ketika bercakap sesama kamu. Nanti hapus amal-amal dan kamu tidak menyadarinya. Al-Hujurat ayat 1-2. Setelah mendengar teguran itu, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, demi Allah, sejak sekarang aku tidak akan berbicara denganmu kecuali seperti saudara-saudara yang membisikkan rahasia. Umar juga berbicara kepada Nabi dengan suara yang lembut. Bahkan konon kabarnya setelah peristiwa itu Umar benar sekali berserta, karena takut amal yang lalu telah terhapus. Para sahabat Nabi takut akan terhapus amal mereka karena melanggar etika berhadapan dengan Nabi. Dalam satu kesempatan, kau datang membawa agama baru. Apa yang sebetulnya kau kehendaki? Jika kau kehendaki harta, kami akan kumpulkan kekayaan kami. Jika kau inginkan kemuliaan, akan kami muliakan engkau. Jika ada suatu penyakit yang dideritamu, kami akan carikan obat. Jika kau ingin kekuasaan, biar kami jadikan engkau penguasa kami. Nabi mendengar pun dengan sabar uraian tokoh musyrik ini. Tidak sekalipun beliau membantah atau memotong pembicaranya. Ketika Ubah berhenti, Nabi bertanya, sudah selesai ya Abul Walid? Sudah, kata Utbah. Nabi membalas ucapan Utbah dengan membaca surat Fussilat. Ketika sampai pada ayat saja, Nabi bersujud. Sementara itu Utbah duduk mendengar Nabi sampai menyelesaikan bacanya.
Peristiwa ini sudah terjadi ratusan tahun. Kita tidak heran bagaimana Nabi dengan sabar mendengarkan pendapat dan usul khutbah tokoh musyrik. Kita mengenal akhlak Nabi dalam menghormati pendapat orang lain. Inilah akhlak Nabi dalam majelis ilmu yang menakjubkan. Yang menakjubkan adalah perilaku kita sekarang. Bahkan oleh si Utbah, si musyrik, kita kalah. Utbah mau mendengarkan Nabi dan menyuruh kaumnya membiarkan Nabi berbicara. Jangankan mendengarkan pendapat orang kafir, kita bahkan tidak mau mendengarkan pendapat saudara kita sesama muslim. Dalam pengajian, suara pembicara kadang-kadang tertutup oleh obrolan kita. Masya Allah. Ketika Nabi tiba di Madinah dalam episode hijrah, ada utusan kafir Mekah yang meminta janji Nabi bahwa Nabi akan mengembalikan siapapun yang pergi ke Madinah. Setelah perginya Nabi, selang beberapa waktu kemudian, seorang sahabat rupanya tertinggal di belakang Nabi. Sahabat ini meninggalkan istrinya, anaknya, dan hartanya dengan tengah-tengah menembus padang pasir. Akhirnya dia sampai di Madinah. Dengan perasaan haru, ia segera menemui Nabi dan menyampaikan, "Sungguh aku telah terikat dengan perjanjian, semoga Allah melindungimu." Sahabat ini menangis keras. Bagi Nabi, janji adalah sesuatu yang sangat agung. Meskipun Nabi merasakan bagaimana besarnya pengorbanan sahabat ini untuk berhijrah, Nabi janji adalah janji. Bahkan meskipun janji itu diucapkan kepada orang kafir, bagaimana kita memandang harga suatu janji merupakan salah satu bentuk jawaban perilaku Nabi setelah menyerap di sanubari kita atau tidak. Dalam suatu kesempatan menjelang akhir hayatnya, Nabi berkata pada para sahabat, "Mungkin sebentar lagi Allah akan memanggilku. Aku tak ingin di padang mahsyar nanti ada di antara kalian yang ingin menuntut balas karena perbuatanku pada kalian. Bila ada yang keberatan dengan perbuatanku pada kalian, ucapkanlah." Sahabat yang lain terdiam. Namun ada seorang sahabat tiba-tiba bangkit dan kata, "Dahulu ketika engkau memeriksa barisan di saat ingin pergi perang, kau meluruskan posisi aku dengan tongkatmu. Aku tak tahu apakah engkau sengaja atau tidak, tapi aku ingin menuntut Isya hari ini." Para sahabat lain terpana, tidak menyangka ada yang berani berkata itu. Kabarnya Umar langsung berdiri dan siap-siap membereskan orang itu. Nabi melarangnya. Nabi pun menyuruh Bilal mengambil tongkat ke rumah Nabi. Siti Aisyah yang berada di rumah Nabi keheranan ketika Nabi meminta tongkat. Setelah Bilal menjelaskan peristiwa yang terjadi, Aisyah pun semakin heran, mengapa ada sahabat yang berani berbuat nekat itu setelah semua yang Rasul berikan pada mereka. Rasul memberikan tongkat tersebut pada sahabat itu seraya menyiapkan bajunya sehingga terlihatlah perut Nabi. Nabi berkata, "Lakukanlah." Detik-detik berikutnya menjadi sangat menegangkan. Tetapi terjadi suatu keanehan. Sahabat Nabi tersebut malah mencium perut Nabi dan memeluk Nabi seraya menangis. "Sungguh maksud tujuanku hanyalah untuk memelukmu dan merasakan kulitku bersentuhan dengan tubuhmu. Aku ikhlas atas semua perilakumu, wahai Rasulullah." Seketika itu juga terdengar ucapan Allahu Akbar berkali-kali. Sahabat tersebut tahu bahwa permintaan Nabi itu tidak mungkin diucapkan kalau Nabi tidak merasa bahwa ajakannya makin dekat. Nabi tidak merasakan bahwa ajalnya semakin dekat. Sahabat itu tahu bahwa perpisahan semakin dekat. Ia ingin memeluk Nabi sebelum Allah memanggil Nabi. Suatu pelajaran lagi buat kita, menyakiti orang lain tidak baik hati maupun badannya, merupakan perbuatan yang amat tercela. Allah tidak akan memaafkan sebelum yang kita sakiti memaafkan kita. Rasul pun sangat hati-hati dan karena khawatir ada orang-orang yang beliau sakiti. Khawatirkanlah kita bila ada orang yang kita sakiti menuntut balas nanti di padang mahsyar di depan Hakim yang Maha Agung, di tengah miliaran umat manusia. Jangan-jangan kita jadi orang yang muflis, naudzubillah. Nabi Muhammad ketika haji wadah padang Arafah yang terik dalam keadaan sakit masih menyempatkan diri berpidato. Di akhir pidatonya Nabi itu dengan dibalut sorban yang tubuhnya menggigil berkata, "Nanti di hari pembalasan kalian akan ditanya oleh Allah apa saja yang telah aku sebagai Nabi perbuat pada kalian. Jika kalian ditanya nanti, apa jawaban kalian?" Para sahabat terdiam dan mulai banyak yang meneteskan air mata. Nabi melanjutkan,
Bukankah telah kujalani hari-hari bersama kalian dengan lapar? Bukankah kalian telah kutaruh beberapa batu di perutku karena menahan lapar bersama kalian? Bukankah aku telah bersabar menghadapi kejahilan kalian? Bukankah telah kau sampaikan pada kalian wahyu dari Allah? Untuk semua pertanyaan itu, para sahabat menjawab benar ya Rasul. Rasul pun menengokkan kepalanya ke atas dan berkata, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Nabi meminta kesaksian Allah bahwa Nabi telah menjalankan tugasnya. Di pengajian ini saya pun meminta Allah menyaksikan bahwa kita mencintai Rasul. Ya Allah saksikanlah betapa kami mencintai Rasul, betapa kami sangat ingin bertemu dengan kekasihmu, betapa kami sangat ingin meniru suara perilaku yang indah, semua budi pekerti yang agung, betapa kami ingin dibangkitkan nanti di padang mahsyar bersama Nabi Allah Muhammad, betapa kami sangat ingin ditempatkan di dalam surga yang sama dengan surganya Nabi kami. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.